Sehat-sehat ya semuanya. Musimnya sakit ya. Kemarin juga habis panas saya. Kemarin malam. Cuma enggak bilang kalau panas. Oke, sekarang sudah mendingan. Insya Allah sehat-sehat saja semuanya. Oke, banyak sekali nih musimnya. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait masalah apa namanya sistem ini ya. Jadi tryout kita akan kita biasakan dengan menggunakan sistem ya, supaya teman-teman terbiasa dengan aplikasi, maka akan merasakan suasana yang kayak ujian persis. Jadi nanti akan terbiasa tangannya klik-klik gitu. Jadi usahakan pakai laptop ya, usahakan pakai laptop. Kalau tryout termasuk kalau latihan, nggak kalau nggak di rumah, nah itu beda lagi ceritanya. Tapi usahakan kalau di rumah pakai laptop supaya terbiasa dan enak gitu, besar. Mungkin tryout secara paket tidak setiap minggu, tapi selalu ada latihan soalnya. Jadi kalau setiap minggu nanti biasanya evaluasinya kecepatan. Jadi perlu saya sampaikan di sini, jadi pembelajaran ya buat semuanya, bahwa tryout yang panjenengan kerjakan itu soal-soal real ujian CPNS. Jadi levelnya tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Itulah soal ujian gitu. Jadi kalau skornya dapat di bawah 400, peluang untuk lulus itu masih rendah gitu, ya, masih rendah. Jadi harus berjibaku untuk memilih instansi yang notabene tidak banyak persaingan. Tapi kalau skor sudah di atas 400, itu enak. Kita pada saat besok daftar dibuka pendaftaran hari pertama, kita sudah tidak bimbang lagi. Jadi bagi yang sudah pernah tes CPNS, mungkin kalau mau jujur akan mengakui bahwa ketika masih lama tesnya, itu belajarnya biasa banget. Biasa banget. Bahkan ogah-ogahan. Bahkan ogah-ogahan. Secara mandiri nggak ada. Apalagi ngikuti tryout. Ogah-ogahan gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa ya. Ya mungkin penyemangatnya aja dari dalam diri masing-masing kurang. Jadi kalau panjenengan semua bangkitkan semangat dari dalam, niatkan memang untuk ilmu, maka saya kira belajar itu ringan. Sebisa mungkin tidak diniatkan untuk tes CPNS atau P3K. Niatkan untuk ilmu dengan ikhlas. Insya Allah jenengan tidak akan terbebani. Mau nanti ada formasi di manapun, itu siap. Misal nih, oh ini adanya di rumah sakit yang besar. Oh adanya ternyata di departemen apa instansi pemerintah provinsi yang itu notabene persaingannya agak sulit. Maka tidak akan khawatir untuk memilih ke sana. Sebaliknya, kalau kemampuannya kurang pada saat sudah dibuka pendaftaran, maka akan milih-milih instansi. Waduh, minggat ae nang Lumajang, sing ado kono nang Jember kono, nang Gole Tuban. Artinya kita akan bingung memilih instansi dan itu sudah pasti terjadi. Saya yakinkan pasti terjadi. Nah, biasanya kan kita nggak tahu karena nggak ngalami ya. Tapi saya sudah tidak terhitung satu kali, dua kali, tiga kali. Sudah tidak terhitung. Begitu formasi dibuka, langsung gelagapan semuanya. Yang nggak rajin, yang nggak rajin ya. Kalau yang rajin nggak apa-apa, walaupun skor belum 400, itu tinggal peningkatan.
tinggal peningkatan. Ibaratnya kalau belajar tinggal review apa yang sulit, itu yang di dalam. Begitu. Dan sekali lagi saya tekankan, kalau ada di sini yang lagi ikut Zoom, baru rajin malam ini, kemudian bilang kalau kemarin-kemarin sibuk, coba introspeksi, kira-kira kalau misalkan nih, 2 minggu lagi ujian, apakah masih alasan sibuk? Kira-kira ini. Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Dan saya yakin semuanya kayak tidak punya capek untuk belajar. Kayak tidak punya alasan lagi untuk waktu yang sempit tapi tetap mau belajar. Biasanya begitu. Jadi kalau tinggal 2 minggu, saya sendiri heran. Apa sebab yang membuat semuanya itu bisa tergerak untuk semangat? Serius. 1 bulan sampai 2 minggu menjelang tes. Atau tepatnya sudah dibuka pendaftaran. Itu semangat sekali. Padahal coba saya ajak berlogika ya. Pada saat 2 minggu mau ujian dengan sekarang, kira-kira kesibukannya sama nggak ya? Saya kira sama, nggak jauh beda. Tapi kenapa pada saat 2 minggu mau ujian itu luar biasa semangatnya? Nah, itu yang jadi renungan ya buat yang masuk Zoom malam ini, yang kemarin-kemarin nggak aktif. Kebetulan malam ini hanya bisa malam ini saja. Atau belum mengerjakan soal tapi sudah masuk pembahasan, nggak apa-apa juga. Itu aja jadi bahan renungan ya. Jadi yakin sudah jelas di depan mata kita, tes CPNS ada di depan mata kita. Mau nakes, mau non nakes, semua formasi CPNS ada. Baik itu di daerah maupun di kementerian itu ada. Kalau ada yang bilang kementerian itu semuanya di Jakarta, ya tidak juga. Itu Rumah Sakit UNER itu ikut Kementerian Pendidikan, ikut kementerian apa? Ya, Kemendikbud itu. Banyak formasi di sana biasanya. Di Malang itu ada rumah sakit jiwa, itu ikut Kementerian Kesehatan. Dan formasi-formasi lain yang non-nakes juga banyak kementerian. Apalagi non-nakes semuanya di daerah sama keluarga kan beneran ratusan ribu aja formasi. nggak nyangka ternyata Jadi non-nakes bulannya oh ya hari ini sudah jelas. ya galungan aku tuh harus dinas Pak. Mbak, Hari ini jam kerjaku tuh panjang banget. halo, Tes Atika, tentang halo. Iya, tak pateni ya wis. Yes, oke. Oke, jadi saya minta waktu 5 menit untuk memberikan arahan ini supaya minimal yang bergabung malam ini bisa menjaga semangatnya. Minimal sama besok ya. Karena di grup yang baru gabung tahun ini itu sudah 50% lebih semangat. Tapi grup yang lama, yang sebagian mayoritas yang belum lulus tahun 2022 maupun 2023, itu kurang dari 50% semangat. Artinya, ayo bagi yang sudah semangat, jaga semangatnya. Tinggal 2 bulanan ini, tinggal 2 bulanan tes. Memang suasananya gini, kenapa sih kok bulan-bulan awal itu suasana greget belajarnya kurang? Karena merasa bahwa kayak tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya itu kan nggak ada tes yang di bulan-bulan Mei. Semuanya tes di bulan Agustus dan September. Selalu, tiap tahun tesnya di bulan Agustus atau September. Bulan 9 dengan bulan 5 itu kan jauh. Padahal sudah ada informasi dari pemerintah. Perkara nanti mundur atau tidak, yang mengumumkan kan pemerintah bahwa ada tes gelombang 1 CPNS P3K di bulan Mei. Nah, kalau kita pas kena di gelombang 1 besok, ya nggak siap kalau kita belajarnya mepet di bulan Mei. Nah, begitu ya. Jadi minta tolong itu. Dan masalah yang non-nakes, kembali lagi saya ingatkan, non-nakes tahun ini sangat di apa istimewakan untuk
formasi CPNS sangat banyak. Apapun ijazah panjenengan, yakinlah nanti banyak formasi dan harus diimbangi dengan belajar. Gitu ya. Oke, cukup itu. Sekali lagi saya tekankan, kalau 2 minggu mau ujian, bisa semangat yang luar biasa, maka aneh jika sekarang tidak semangat karena alasan sibuk. Karena kesibukan sekarang dengan kesibukan 2 minggu sebelum ujian, logikanya sama, sama. Begitu ya. Oke, jadi kuncinya adalah greget, semangat. Kalau orang medis bilang hormon dopaminnya keluar semua pada saat 2 minggu mau ujian. Sehingga sekarang keluarkan hormon itu. Yuk, semangat. Ya, gitu ya. Jadi saya tidak intinya di grup dengan bahasa yang halus, dengan kalimat sindiran yang halus, mengingatkan untuk belajar. Ya, 2 bulan, anggaplah ini sebuah perjuangan untuk puluhan tahun ke depan. Iya, jadi PNS puluhan tahun ke depan untuk panjenengan dan keluarga masing-masing, terutama usaha untuk 2 bulan ini untuk puluhan sampai pensiun. Begitu kan ya. Semoga jalan jadi PNS itu yang terbaik. Perkara keterima tidak, ya itu yang terbaik. Tapi kan usahanya dulu. Oke, yuk kita mulai belajarnya. Makasih sudah banyak yang ikut tryout lewat web CBT kita. Dan alhamdulillah lancar CBT-nya itu masa percobaan ya. Kalau ada kekurangan, fiturnya kurang ini, kurang itu ya wajar. Karena memang masih percobaan dan tidak untuk umum, baru untuk teman-teman sendiri, fasilitas untuk teman-teman yang belajar. Memang rumit ternyata buat buat aplikasi CBT itu ya. Karena permintaan saya ini itu kompleks terus juga apa namanya bangun sistem buat coding mendevelop program itu nggak mudah. Mungkin teman-teman yang lulusan sistem informasi saya kira tahu membuat program tidak mudah dan berbiaya cukup mahal ya, mahal ya, mahal sekali ya. Jadi mohon untuk digunakan sebaik mungkin fasilitas tersebut. Pelan-pelan nanti akan dilengkapi banyak soal dan kalaupun tidak banyak langsung ya yang penting ketika mau latihan, mau tryout ada soal di web CPT gitu ya. Oke, jadi nggak tolong digunakan sebaik mungkin. Artinya digunakan itu ikut tryout gitu. Gitu ya. Oke. Biasanya tahun lalu saya minta untuk daftar masing-masing ke bimbel online sendiri-sendiri. Jadi, ayo siapa aja yang sudah daftar ikut apa aplikasi apa itu daftar semuanya, daftar sendiri-sendiri ya berbayar sendiri-sendiri masing-masing. Nah, jangan semua saya harapkan untuk memakai itu dengan free dipakai. Oke, makasih sudah banyak yang ikut tryout dan nilainya juga tidak jelek-jelek banget. Banyak yang 400, tapi banyak yang di bawah 400 ya. Banyak. Padahal saya sengajakan soalnya sama ya. Jadi saya sudah tahu soal itu sama sejak hari Selasa kemarin untuk tiunya sama. Ini jadi cambuk yang keras buat semua yang tiunya masih jelek. Lawang sudah pernah aja masih kurang, apalagi soalnya baru. Nah, itu jadi cambuk yang cukup keras berarti tidak semua yang sudah saya ajarkan dilihat lagi. Sindiran keras itu dari saya. Jadi kadang-kadang soal sengaja saya buat sama. Dan samanya belum lama, baru seminggu yang lalu. Jadi mungkin minggu yang lalu yang ikut tryout pas ngerjakan banyak yang salah, kemudian lupa nggak hafal kuncinya, nggak mereview lagi setelah pembahasan. Jatuhnya ya tetap jelek. Oke, jadi belajar yang terbaik adalah latihan soal, mengikuti pembahasan, mereview kembali. Review itu ukurannya tidak salah lagi
tanpa melihat pembahasan. Ukurannya di situ. Selama panjenengan salah, terus ikut pembahasan, tidak mereview lagi. Walaupun saat pembahasan mantuk-mantuk paham, ngapunten, tetapi tidak mencoba lagi, itu nggak indikasi bahwa panjenengan sudah bisa, tidak indikasi. Jadi indikasinya setelah mengerjakan, setelah paham, maka terutama soal-soal yang salah dikerjakan lagi. Terus setelah dikerjakan lagi, apakah bisa lupa lagi? Bisa. Jarak 3 hari itu lupa lagi. Ya memang seperti itu, apalagi kayak kita ya, terutama saya, sudah tidak usia SMA lagi, daya ingatnya tidak terlalu kuat ya, kayak anak SD SMP. Nah kita 3 hari lagi, ya review lagi, seminggu lagi review lagi. Jadi belajar yang baru, soal yang lama review lagi. Makanya di grup kita saya kasih apa? Saya sematkan pesan khusus yang tidak pernah saya ambil sematannya itu, ulang, ulang, dan terus ulang. Soal oret-oretan dan rekaman, kan itu ya. Jadi itu ukurannya. Kemudian ketika sudah diulang dan sudah bisa, apakah menjamin besok pada saat ujian itu bisa? Belum tentu juga. Kenapa? Karena kecepatannya belum terukur. Sehingga ketika mengerjakan review sudah bisa, maka kerjakan satu kali lagi dengan pasang timer dengan cepat. Artinya kalau cepat sudah bisa, berarti Anda tidak sekedar paham, tapi hafal. Loh, paham dan hafal itu luar biasa kalau bergabung jadi satu. Paham artinya soal berbeda, angka berbeda bisa. Hafal artinya tahapan dalam mengerjakan itu tak 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 sat set buat buat cepet tahapan. Maring ini ngono, maring ini ngono. Kalau ada soal gini gitu, kalau ada soal gitu gini. Itu artinya hafal, hafal. Kalau ada trik gini gitu, nah hafal, gitu ya. Jadi sekali lagi metode belajar ini mutlak harus dilalui. Kalau tidak, maka saya yakinkan panjenengan mungkin tidak akan jauh beda dengan peserta lain yang tidak bimbingan. Betul, saya ngomong apa adanya. Karena apa? Di online banyak YouTube yang beredar. Mereka yang nggak ikut bimbingan lihat YouTube itu. Tetapi apa yang membedakan? Mereka nggak pakai latihan soal, mereka nggak dikasih apa namanya tokan waktu, mereka nggak dikasih target waktu, nggak dilatih dengan strategi. Di situ pembedanya. Lah kalau panjenengan ikut bimbingan hanya pembahasan saja, berarti hanya melihat YouTube. Hanya melihat YouTube karena tidak mengerjakan, tidak mengulang, tidak mereview, tidak mewaktui itu di situ. Oke, jadi mohon apa meluangkan ya. Saya terima kasih sudah 70 lebih yang ikut tryout meskipun 100 lebih dari 2 grup itu. Tapi nggak apa-apa, itu sudah bagus, sudah bagus. Artinya yang masuk Zoom malam ini terutama dan besok ada yang beda lagi mungkin jaga semangatnya. Sehingga saya tinggal sisa yang tidak semangat itu saya tanggungannya gitu. Maksudnya japri ben kakek gitu loh. Engko sing iki semangat ngilang maneh. Engko aku japri situ sing situ blewes maneh, engko japri maneh gitu. Iya, biasanya begitu. Jadi kadang-kadang saya kalau mau nganggur betul gitu, saya cari mana iki nama-nama sing males-males iki. Tata kok ilapo sih gitu. Apa dari ada soalnya. Apa dari ada alasan ini itu nggak apa-apa sih, cuman komunikasi aja gitu. Apa mungkin sibuk beneran, tapi minta tolong diluangkan ya, karena sibuk kan biasanya nggak mungkin lebih dari 2 hari. 2 hari itu biasanya selalu ada waktu untuk kalau mau meluangkan. Hanya Selasa dan Rabu, setidaknya salah satunya. Oke, baik. Mohon maaf ya, 15 menit lebih ya ngomong doang.
Oke, kita masuk ke apa dulu? TKP dulu ya? Atau TIU dulu? TIU kayaknya sudah pernah ya. Jadi soal itu sudah pernah. Tapi sepertinya karena nilainya kurang, ya saya review terpaksa ya. Saya review dengan cepat nih untuk TIU-nya, karena TKP cenderung lebih lama. Kalau nanti terlanjur bahas TKP, TIU-nya nggak saya jelaskan cepat. Karena sudah pernah TIU-nya saya ulang review ya. Saya ulang review. Jadi nanti mungkin TIU-nya agak cepat, karena asli itu soalnya pernah, belum lama. Coba mana soalnya? Oh ini ya. Oke. Nah, ya. Oke. Nah, ini katanya admin saya ketika di-download berantakan nomornya, tapi nggak apa-apa ya. Saya ini yang penting sudah ini aja. Maksudnya ada kelemahan di sistem, di-download nomornya jadi berubah, berubah posisi. Tapi nggak apa-apa. Oke, nomor satu. Nomor satu jelas ya. Ini adalah cermin. Jadi soal figural, gambar, bagi yang baru bergabung, Mbak Tio, itu ada 3 soal di dalam kisi-kisi PKN. Ada TIU kuantitatif, ada TIU verbal, ada TIU penalaran gambar. Nah, TIU kuantitatif ini yang paling banyak babnya. Verbal itu ada beberapa, ya. Verbal analitik, verbal analogi, verbal apa penalaran umum. Kemudian teori gambar ada 3 jenis. Gambar serial, gambar ketidaksamaan, dan gambar analogi. Untuk yang soal kuantitatif paling banyak ya, paling banyak. Ada hitung cepat, ada jarak waktu kecepatan, ada peluang, ada himpunan, ada deret, ada barisan dan angka. Kemudian ada soal-soal tentang diskon rugi laba. Kemudian ada soal tentang apa bangun ruang, ada soal tentang satuan-satuan, macam-macam. Jadi tapi ada yang paling sering keluar. Nah, itu yang biasanya paling sering keluar itu saya sampaikan selalu di latihan-latihan soal. Gitu ya. Oke, ini adalah soal gambar, di mana ini adalah soal gambar cermin ya, cermin. Jadi ini jelas, saya kira semuanya bisa ya. Namanya cermin, acuannya. Oke, langsung aja. Kemudian nomor 77. Nah, ini gambar. Kalau ada bangun ruang begini, kemudian garisnya itu saling menyatu, maka jangan buru-buru main lipat-melipat ya. Ambil triknya di mana garisnya itu saling menyatu, maka tidak mungkin ini terpisah dengan ini. Ini juga terpisah, tidak mungkin. Ini juga terpisah ke sini, tidak mungkin. Ini terpisah. Maka jawabannya E. Oke, nomor 78 saya percepat ya, karena ini soal ini sudah pernah. Rotan, rotan kalau diolah bisa menghasilkan sebuah kursi, kayu juga kalau diolah bisa menghasilkan sebuah pintu. Kemudian ini, kecepatan Heri berlari 3 kali kecepatan Zainal berjalan. Artinya, kalau Heri itu dalam 1 menit lompatnya di sini, dalam 1 menit, maka si Zainal dalam 1 menit itu hanya sekian saja. Nah, maksudnya gitu ya. Jadi 3 kalinya, 1, 2, 3, maksudnya itu. Jadi 1. Kemudian lompat lagi 1 menit, maka dia di sini. Lompat lagi 1 menit, maka jatuhnya di sini. Jadi setiap menit, kita anggap setiap menit saja, itu perubahan larinya Heri 3 kalinya Zainal. Jadi kalau saya anggap bahwa si Heri, Heri menyelesaikan ujian pukul 11.36. Artinya pukul 11.36 Heri di sini. Tetapi Zainal bergerak lebih dulu dia.
karena Jenol dikejar. Berarti kan Jenol lebih dulu. Saya anggap Jenol di sini. Ini saya anggap mengerjakan dengan logika ya. Jadi pada pukul berapa terkejar si Jainal tersebut. Jadi saya anggap ini 11.36, di sini lebihnya ini 39, 42, 45, 49, 50. Berarti kita untuk mempermudah setiap menitnya, kita analogikan dalam setiap menit. 1 menit si Jainal hanya di sini. Tetapi si Harry 1 menit itu langsung lompatnya jauh. Lompatnya jauh. Langsung di sini. Mungkin di sini ya. Lompat uh, artinya lompat jauh itu 3 kalinya. Kalau jaraknya sekian ini saya anggap sekian gitu. Maksudnya begitu. Jadi ini di sini jret misal segini ya. Kemudian di sini lagi jret, di sini lagi. Kemudian di sini jret. Jadi dalam 3 menit akhirnya dia bisa nyusul. Pukul berapa? Pukul 39. Kalau kebingungan soal kayak begini, itu analogikan selisih antara 36 dengan 39. Itu kan selisih 3 menit ya. Nah, kalau selisih 3 menit, itu logis karena kelipatan 3, di mana ini kelipatan selisihnya adalah 3 kalinya. Begitu. Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan dipahami. Kalau dipaskan jaraknya mungkin akan kena ya. Ketika ada di sini ya, ketika ada di sini si Harry itu kita anggap di sini ya. Nah, kemudian pada menit kedua di sini, pada menit ketiga di sini. Nanti ini jatuhnya pada menit yang ketiga, pada menit yang ketiga baru dia nyusul, gitu ya. Oke, nomor 80. Kalau cara cepatnya ya nomor 79 tadi, mana di antara opsi A sampai E yang kelipatannya itu 3, tetapi paling awal KPK-nya. Kalau ini nggak mungkin karena kelipatannya tidak 3. Kalau ini, apakah bisa 49 dibagi 3? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nggak mungkin. 45 apakah bisa dibagi 3? Bisa, bisa ya. Tetapi terlalu jauh 11.45. Karena ada yang lebih dulu jamnya sudah ketemu, maka ya jam yang lebih dulu itu yang ketemu. Oke ya. 42 tidak. Jadi ini dan ini. Oke. 42 juga, tapi lebih dulu yang 39. Sekarang nomor 80. Untuk soal antonim, sinonim, tahun lalu tidak keluar ya, analogi yang keluar. Jadi untuk kosakata jangan terlalu ditakutkan keluar atau tidak. Karena yang keluar itu adalah analogi tahun lalu. Tetapi kalau soal analogi juga basisnya adalah literasi bahasa. Jadi kosakata bahasa kita banyak atau tidak sama. Cuman bisa di otak-atik gaduk kalau soal analogi. Tapi kalau soal begini nggak bisa ya. Begitu. Jadi uh, prominent. Nah, prominent. Kalau kita nggak tahu artinya ya nggak tahu lawan katanya. Gitu ya, nggak tahu lawan katanya. Jadi lawan katanya ini ya biasa. Kemudian nomor 81. Nah, soal gambar seperti ini harus tahu triknya. Triknya bagaimana? Ini. Carilah 2 elemen yang berdekatan. 2 elemen yang berdekatan. Jadi elemen yang berdekatan itu hubungannya apa? Misal ini dengan ini. Nah, panah dengan ini ketemunya bukan pada lancipnya gambar love ini. Maka ketika ini ketemu panah tapi tidak menghadap ke sini, gambar love ini, maka ini salah. Termasuk ini juga harusnya menghadap ke sini salah. Ini juga harusnya menghadap ke panah salah. Begitu. Sehingga ini dan ini. Tetapi karena ini jaraknya berjauhan, tidak mungkin bersebelahan. Maka ini juga pasti salah.
Nah, kalau ini sudah jelas, ya ini dilipat, panahnya ke sana, ini arahnya ke sini. Ya, gitu ya. Oke, kemudian nomor 81. Nah, 81 ini sangat mudah ya. Ada kotak, ada apa? Belah ketupat, ada lingkaran. Berarti ini yang belum adalah yang lingkaran, yang belum. Kemudian warnanya ada hitam, abu-abu, putih. Ada putih, hitam, maka abu-abu. Berarti ini sudah salah, salah. Kemudian yang atas, yang belum adalah kotak begini. Maka ini yang betul. Warnanya juga yang belum adalah abu-abu. Memang satu-satu yang dilihat. Jadi kenapa banyak peserta yang ketika melihat soal kayak begini, gupuh, bingung, apalagi tidak pernah tahu, karena yang dilihat adalah semua gambar. Kalau kita melihat semua gambar, justru nanti kita akan kena jebakan. Kena jebakan, bingung sendiri, akhirnya mengulang. Maksudnya mengulang lagi dari awal, padahal sudah agak lama. Nah, itu. Jadi memang fokusnya pada titik satu satu titik fokus ya satu titik fokus dulu begitu. Oke, nomor 83. Nah, ini jelas ya, ini kaitannya kali dua, ini kaitannya kali dua. Maka di sini yang kali dua yang mana? Ini, apakah ada yang lain? Nggak ada, ya selesai. Gitu aja. Begitu. Jadi nggak selalu harus dicari selisih semuanya. Bisa jadi langsung ke sininya saja. Karena kali dua hanya sendirian. A, C, D, E tidak ada yang kali dua. Begitu. Oke. Nomor 84. Nah, ini juga. Semua siswa kelas 3 sedang berada di kelas atau di laboratorium sekolahan. Ruang laboratorium sekolah sedang kosong. Ini digunakan logika aja udah bisa ditangkap ya, nggak perlu pakai rumus-rumusan ya, nggak perlu. Jadi kalau semuanya tidak ada di kelas, maka dia ada di laboratorium. Kalau semuanya ada di laboratorium, maka tidak ada yang di kelas. Artinya kalimat atau itu berarti kalau tidak di sini ya di situ. Sementara ada fakta ruang laboratorium sedang kosong. Oh, berarti lagi menuju di kelas semua. Begitu. Sehingga jawabannya adalah semua siswa kelas 3 sedang berada di kelas. Begitu. Jadi simpel kalau nomor 84 salah mungkin gupuh atau tegang dengan kecepatan waktu. Oke, tarif iklan bolongan ini Rp250 per baris pada hari pertama. Jadi langsung dibuat biasa saja, dipetakan 250 per baris. Ternyata ada 3 baris nih, berarti kali 3, 750. Nah, pada hari pertama. Kemudian Rp150 per baris untuk hari 5 berikutnya. Artinya hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, karena 5 hari berikutnya, ini tarifnya 150. 150 kali 3 lagi, karena 3 baris. Berarti 450. Ini juga kali ya 150 per baris untuk 5 hari berikutnya. Gitu ya. Di sini, di sini, di sini. Jadi 450 kali 5. 450 kali 5. Nah, 450 kali 5 jelas 5, 22. 22, 50. 22, 50. Ini di tengah ini. Oke, jadi itu. Kemudian sesudahnya tinggal bayar 100. Artinya hari ke-7, hari ke-8, dan seterusnya itu 100. Kali 3 lagi otomatis 300. Nah, apabila dia membayar 6.000, berarti kurang berapa di sini? Ini tambah ini kan 3.000, berarti plus di sini harus 3.000. Pas 6.000. Maka 100, 300, 300 berarti kali 10 hari. 10 hari. Berarti di sini 10 hari ditambah di sini 6 hari.
Maka 10 tambah 6 jelas 16. Jadi tidak perlu takut harus dengan rumus-rumus ya. Pokoknya namanya tes intelijensi itu tes dengan menggunakan nalar aja. Pahami soal cerita itu seperti kejadian sehari-hari, begitu ya. Oke, kemudian nomor 86. Gary menerima uang. Uang tersebut digunakan seperempatnya untuk membeli buku dan sepertiga dari sisanya untuk membeli majalah. Nah, ini agak susah. Susahnya di sini sepertiga dari sisanya. Jika setelah pembelian tersebut ia masih memiliki 5.000, berapa dia yang diterima? Nah, berarti ya, jadi uang tersebut digunakan seperempatnya untuk membeli buku. Berarti uangnya tinggal berapa? Nah, itu dulu ya. Berarti 1 dikurangi seperempat X ditambah, nah ini pengurangan sepertiga dari sisanya. Sisanya kan 3/4, 3/4 ya. Berarti sepertiga dari 3/4, berarti seperempat. Nah, karena sepertiga dari sisanya. Berarti ini juga seperempat X. Jadi 1 X dikurangi seperempat tambah seperempat, setengah X. Maka setengah X jawabannya. 1 X dikurangi setengah X kan ya. Setelah pembelian ia memiliki uang 5.000. Berarti setengah X itu uangnya ternyata itulah uang 5.000. Nah, maka X itu sendiri adalah 2 kali 5 ya, 10 ribu. Jadi hadiah yang diterima, hadiah uang sejatinya yang dia terima tadi adalah 10.000. Jadi awal tadi 10.000 gitu. Oke. Kemudian nomor 87. 87 ini adalah soal analitik ya, soal analitik. Langsung ke pertanyaan, baru melihat ini. Gitu. Apabila Eka memiliki jurusan teknik, maka Luna mungkin akan memilih jurusan apa? Fokus pada Luna. Fokus pada Luna. Kita baca dulu di sini ada Luna. Luna tidak memilih kedokteran dan bahasa Inggris. Berarti yang mungkin dipilih Luna tidak kedokteran dan tidak bahasa Inggris. Eliminasi itu lebih cepat. Nah, jadi A dan E sudah jelas tereliminasi. Kemudian, ini poinnya, Eka memilih teknik. Berarti kan, kalau Eka memilih teknik, berarti, perhatikan ini, apa yang ada keterangan teknik? Oh ini ya. Nah, jika ada yang milih akuntansi, maka tidak ada yang milih teknik. Jika P, maka Q. Ternyata Q-nya main teknik. Berarti kalau diwalik, ya akuntansi, akuntansi, main teknik. Jadi jika ada yang milih akuntansi, maka tidak ada yang milih teknik. Maka kalau saya balik, min Q menuju min P. Wali aneh kan begitu. Jadi min teknik. Berarti jadinya teknik. Artinya kalau ada yang milih teknik, maka tidak boleh ada yang milih akuntansi. Berarti kalau Eka milih teknik, maka Luna pun tidak boleh milih akuntansi. Nah, berarti ini hilang. Begitu. Termasuk juga ini, apabila ada yang memilih kedokteran, maka tidak ada yang memilih matematika. Nah, kan kedokteran kan tidak dipilih Luna, berarti kan dipilih orang lain. Artinya, ketika kedokteran dipilih orang lain, maka Luna tidak memilih matematika. Sehingga dia, Luna mungkin milih teknik. Begitu. Jadi soal 87 itu agak sulit ya, agak sulit karena itu butuh nalar. Oke, nomor 88. Soal deret, kalau selisihnya dekat, kurang dari 2 kali lipatnya, maka selisihkan aja dulu. Selisihkan dulu. Ini selisihnya berapa? 12. Ini selisihnya 6. Ini selisihnya 3. Oh, ternyata turunnya separuh-separuh. Apakah ini turun separuh lagi? Betul. 22 ke 23,5 itu selisihnya 1,5. Nah, separuh kan 1,5 kan separuhnya 3.
Baik, berarti separuh 1/2 berapa? Nah, maka di sini nanti dijumlahkan. 23/2 ditambah separuhnya setengah. Ya, separuhnya setengah kan setengah dari 3/2. 3/2 kan 1/2. Berarti 3/4. Maka 23 ditambah 3/4. Begitu. Nah, kalau mengerjakan soal begini, ya bayangin aja dengan 2 kilogram gula. Bahwa setengah kilo gula ditambah 3/4 kilo, itu 1/4. Bayangin, bayangin. Betul ya? 1/4 tempelin 23. Berarti kan 23 tambah 1, 24/4. Nah, begitu. Ya. Jadi nggak selalu dengan menggunakan cara-cara SD di mana dijadikan pecahan biasa, kemudian disamakan penyebut, kemudian dicari, kemudian dibalik nomana nah ini pecahan campuran. Akan begitu nanti jatuhnya. Iya toh? 23 kali 2 46. 46 tambah 2 47. 47/2 ditambah 3/4 samakan penyebut. Nanti besar hasilnya terus dijadikan pecahan campuran lagi karena jawabannya di pecahan campuran. Balik lagi. Itu kecepatan hitungnya di situ. Makanya kenapa kecepatan hitung atau soal-soal hitung cepat itu harus yang paling sering kita kita latih gitu. Oke. Nomor 89. Coba perhatikan nomor 89 ini agak sulit ya, agak sulit. Jika penguasaan matematika rendah, maka sulit menguasai IPA. Jadi ini saya anggap P, ini P ya. Kemudian maka sulit menguasai IPA. Ini Q. Ternyata premis kedua IPA tidak sulit dikuasai. Atau berarti ini masih ada kaitannya dengan hijau ya, karena masih nyebut IPA. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah iptek tidak berkembang. Nah, ini tidak ada kaitannya, maka warnanya beda. Berarti saya boleh sebut bahwa ini P, ini Q. IPA tidak sulit dikuasai berarti lawan dari Q. Berarti min Q. Min Q. Ini berarti R. Oke, kita buat di sini bahwa ini jika P maka Q. Ini jika min Q. Nah, ini atau hati-hati. Atau R. Nah, kemudian lanjutannya. Lanjutannya, jika iptek tidak berkembang, nah itu kan ada kaitannya dengan warna biru. Ada kaitannya dengan warna biru. Nah, iptek tidak berkembang, berarti kan R lagi. Berarti ini R. Oke ya, maka negara semakin tertinggal. Oke, berarti yang terakhir adalah warna beda lagi, S. Nah, negara tertinggal kan beda lagi ya. Berarti di sini S. Oke, berarti yang ini itu adalah R menuju S. Baik, berarti kita bisa cari dengan cara cepat, bisa cari dengan cara cepat ya. Perhatikan, saya pernah menyampaikan soal ini amat sulit, sulit pakai amat. Jadi saya pernah menyampaikan bahwa kalau ada ini, nah itu bernilai sama dengan ya Q panah R, begitu. Atau teori dasarnya ya, ketika jika A maka B itu akan ekivalen maknanya sama dengan A tetap, B tetap sisi, depannya dikasih min, terus di sini berubah tidak maka tapi atau. Jadi ekivalen di sini. Ini teori matematis yang harus diingat ya, yang harus diingat. Sehingga premis kedua, pernyataan kedua ini saya gantilah QR. Karena Q bisa min Q atau R. Begitu ya.
Maka saya jadikan P, Q, QR. Nah, kalau ada P, Q, QR, ini premis 1, ini premis 2, saya pindah ya. Saya pindah P, Q, Q, R. Ini kesimpulannya akan Q-nya hilang. Maka jadilah P, R. Nah, sekarang dikaitkan dengan premis yang ketiga. Premis ketiga RS. RS. Nah, ini bisa nempel lagi. Akhirnya hilang juga itu. R-nya. R hilang. Maka jadinya ini PS. Nah, inilah kesimpulan akhir. Tiga pernyataan di atas dapat disimpulkan dengan PS. P, jika penguasaan matematika rendah. S, maka negara akan semakin tertinggal. Begitu. Berarti ada enggak? Ada. Jika penguasaan matematika rendah, maka negara akan semakin tertinggal. Begitu. Ya. Jika tidak ada A, boleh dijawab min P atau S. Boleh, karena makna PS juga sama atau ekuivalen dengan min P, terus kata hubungnya atau S. Berarti kalimatnya, penguasaan matematika tidak rendah atau negara semakin tertinggal. Itu. Kalau tidak ada lagi, nah teorinya satu lagi ya, yang paling mudah diingat, kalau PS itu sama, persis dengan min S menuju min P. Dibalik. Nah, dibalik. Jadi bisa disimpulkan juga jika negara semakin tidak tertinggal, maka penguasaan matematika tidak rendah. Itu ya. Oke. Nomor 90. Nomor 90 ini sangat mudah, sangat mudah. Yang paling penting adalah syarat mutlak. Syarat mutlak harus dipahami bahwa dalam satu kali pembelian, aturannya adalah konsumen hanya bisa membeli maksimal 2 buah donat untuk setiap pilihan rasa. Ya, 2 buah donat untuk setiap pilihan rasa. Artinya, nggak boleh ada rasa yang melebihi 2. Itu. Jenis donat tidak akan diperoleh oleh keponakan Doni kalau dia rasanya lebih dari 2 rasa. Contohnya, yang tidak boleh dibeli siapapun, coklat. Nggak boleh. Kenapa? Karena coklat ada 1, dipilih Naila, 2, dipilih oleh Meli, 3, dipilih oleh ini. Mana lagi? Oh ini. Nah, jadi Roy juga milih coklat. Maka coklat tidak boleh dibeli karena ada 3. Maka jawabannya pasti coklat, coklat. Jadi hanya ada di B dan di C. Yang lain salah semua, salah semua. Gitu. Jadi cara mengeliminasi itu adalah cara yang cepat untuk soal analitik. Nah, masalahnya coklat sama apa? Karamel kah atau sama kacang? Ya tinggal cek aja. Karamel, karamel, karamel. Berarti ini. Jadi jawabannya adalah C. Karena tidak akan diperoleh ketika karamelnya 3. Nah, 3 itu kan harusnya kan 2 saja. 2 buah donat. Oke, cukup. Nomor 91. Nah, ini gampangnya. Tangkal, tangkis, lawannya tangkis. Berarti dibiarkan ya. Diloloskan. Jujur, lawannya dusta. Maka besar lawannya kecil ya. Hati-hati, kadang-kadang kita terjebak dengan kata-kata itu. 93. Oh, ini kok gini soalnya. Ini salah soalnya ya, dilewati aja, skip. Ini ada tanda tanya apa maksudnya. Kemudian 93 ini, nah ini soal analitik ya, gampang. Tinggal pelan-pelan aja, natanya dengan aturan yang sudah jelas ya, 2 di antara 8 kamar tersebut kosong. Itu aturannya.
Kemudian kamarnya itu ada 2 lajur yang saling berhadapan. Masing-masing 4 saling berhadapan begini, masing-masing 4 ya. Separuh-separuh begitu. Nah, nomornya juga begitu. 1, 2, 3, 4 di sini, dan 5, 6, 7, 8. Nah, di sini jelas kamar Arif, Bambang, dan Rian berturut-turut 1, 2, 3. Nah, sudah jelas. Arif, Bambang, Rian. Karena di situ namanya mirip kata depannya, maka harus ditulis lengkap. Jangan disingkat A, B, R gitu, nanti bingung sendiri. Begitu. Kemudian kamar Bima berada di tepat kamar Rian. Berarti di sini depannya Rian itu Bima. Kemudian kamar Bima berada di antara Ido dan kamar kosong. Berarti Ido di sini, kosong di sini, atau kosong di sini, Ido di sini. Begitu. Saya anggap salah satu ya, di sini Ido, di sini kosong, di sini Ido mungkin ya. Nah, ini kosong. Kemudian boleh di atas juga ini Ido, ini kosong. Tinggal nanti yang cocok yang mana dibaca selanjutnya. Sementara itu di depan kamar Arif ditempati oleh Fajar. Depan Arif ini Fajar. Fajar. Dan di depan kamar itu kamar kosong. Ah, berarti ini ya, pasti ini kamar kosong. Idonya pasti sini nggak jadi di atas. Selesai. Berarti yang kamar kosong 4 dan 6 tadi kosong. Oke, 4 dan 6. Gampang. Oke, langsung nomor 95. 95 ini apa nak? 95 ini 66,67 itu sebentar ya, sama. Oke, mohon maaf ya. Nah, ini 2/3. Jadi kita harus tahu angka-angka istimewa. Angka-angka istimewa yang sering keluar itu sepertiga, 2/3, 1/6, kemudian 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. Ini sering keluar angka-angka istimewa ini. Tentunya yang lain ya gampang ya, 3/4, 1/4 kan gampang. Nah, ini angka-angka ini sering sekali keluar, maka harus diingatkan. Cara menghafalkannya, mana yang ada kemiripan itu yang diingatkan, sering dilihat. Seperti uh, antara 2/3 dengan 5/8 itu ada kemiripan, sama-sama mendekati 0,6. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Itu. Nah, ini 2/3 kali 3, 3, 3, langsung enak. Andai kan nggak tahu bahwa ini angka istimewa 2/3, maka kita akan bingung. Bingung. Nah, cara baginya begini juga tidak perlu dikalikan terus dibagi, tidak perlu. Konsep pembagian yang cepat itu adalah konsep konsep perkalian yang cepat adalah angka itu harus semakin dikecilkan, tidak untuk dinaikkan. Kalau ingin mengecil maka pembaginya yang didahulukan. Ya. Jadi teori perkalian, pembagian, pecahan dan lain-lain itu kan kali dengan bagi plus min itu harus tahu mana yang didahulukan. Mana yang didahulukan. Kalau tidak ada yang dikurung, maka kali dan bagi bisa didahulukan, baru ke plus atau min. Begitu. Jangan bagi dengan plus didahulukan, terus dikalikan, jangan. Gitu. Nah, ini 3 dibagi 3, 1, 1 kali 2 berarti 2. 3 bagi 3, 1, 2. 3 bagi 3, 1 kali 2, 2. Jadi 2, 2, 2. Begitu ya. Kalau tidak hafal, bagaimana Pak? Ya, gunakan ini 6,67%, berarti kan 6,67 per 100. Nah, 6,67 per 100, itu kan pendekatannya kan 66 dibagi apa? Dibagi berapa, 100 dibagi berapa. Begitu kan ya? Ya otomatis 66 dibagi 33 kan begitu.
6 dibagi 33 kan 2-an. 100 dibagi 33 kan 3-an. Nah, kan begitu. Jadi 2/3-an. Tuh. Oke, nomor 96. Nah, ini juga nggak mungkin ini soal kayak begini. Ini tipu lagi nih. Tipu lagi nih. Nggak mungkin ini ya. Jadi soal aslinya jangan mungkin nggak salah ya. Ini karena downloadan dari webnya. Jadi berantakan. Nah, kalau ini, jika Retno mahasiswa teknik kimia, maka dia rajin belajar. Jika tidak rajin belajar, atau nah ini gampang ya. Kayak tadi menggunakan trik ya. Menggunakan trik. Jadi ini Retno mahasiswa teknik kimia. Kemudian ini dia rajin belajar. Ternyata Retno tidak. Nah ini berarti tetap biru. Kemudian yang satunya ini adalah warna beda lagi. Ya, ini P, ini Q. Ini berarti main key. Aneh atau R. R ya. Jadi ada P, Q. Ada main key atau R. Kok atau? Ya ini ada kata atau. Begitu. Nah, sekarang kembali ke tadi. Kalau ada atau itu sama saja dengan ada hubungan Q ke R. Ini kan boleh saya ganti atau Q-nya tetap, R-nya tetap, depannya yang dikasih min. Cocok. Berarti ini saya boleh ganti dengan Q maka R. Jadi saya boleh ganti dengan Q maka R. Nah, kalau ada PQ, QR. Premis 1, premis 2, PQ, QR, maka Q-nya hilang. Sehingga P, PR. Nah, PR berarti teknik kimia pintar. Tapi hubungannya harus maka. Hubungannya harus maka. Adakah opsi A sampai E yang Retno teknik kimia maka dia anak pintar? Retno teknik kimia anak pintar, tapi ini kok tahu? Nah, teknik kimia pintar, tapi kok dan? Retno anak pintar, maka teknik kimia. Kok kebalik? Nah, ini kan jatuhnya R maka P. Apakah boleh PR sama dengan maknanya RP? Nggak boleh. PR hanya boleh diwalik min R min P. Tanpa dikasih min, maka itu dugaan, bukan kesimpulan yang validitas tertinggi. Sehingga C juga kurang tepat. Jika Retno masuk teknik kimia, maka dia anak pintar. Nah, ada ternyata. Jadi ini P, maka R. D jawabannya. Baik. Begitu ya. Kalau tidak ada D, maka carilah min R min P, atau carilah min P atau R. Kalau ingin menggunakan kata atau, maka di depan harus min teknik kimia. Ya, karena di sini Retno mahasiswa teknik kimia, berarti kan dia P, bukan min P. Nah, jadi kalau pakai atau, maka yang P kurang tepat, harus ada tanda min di depannya. Oke, begitu ya. Inilah nomor 97 dan nomor sebelumnya, itu yang menjadi kelebihan. Jadi kalau panjenengan menguasai betul tes intelijensi, terutama di soal-soal yang saya tekankan menjadi kelebihan kita, maka di situ kita akan menjadi pemenang ya, leading. Karena jarang soal-soal penalaran itu dikuasai oleh mayoritas siswa, pesaing-pesaing kita. Karena apa? Coba introspeksi. Seringkah kita menjawab soal penalaran umum yang terkesan kayaknya benar, kayaknya benar, kayaknya benar? Saya yakin sering. Dan seringkah kita batas nalar kita karena memang kemampuan otak kita untuk menalarkan bahasa itu ada batasan. Maka solusinya disitulah teori praktis ini dipakai. Kalau sudah tahu teori praktisnya, apakah perlu kita membaca A, B, C, dan E masuk akal atau tidak? Tidak perlu lagi. Langsung menuju D, lep, jawab. Begitu. Maksud saya itu.
Sehingga saya berani katakan bahwa kalau kita belajar serius, penalaran umum kita bisa pegang. Kalau ada 3 soal, berarti kita leading 3 soal itu. Begitu. Artinya, kalau ada soal sulit, penalaran umum kita menang. Gitu. Kemudian apa soal lain? Peluang. Peluang nanti akan mendalami betul kita ke depannya. Dan ada cara-cara belajar yang praktis. Padahal mayoritas peserta tidak bisa peluang juga. Mayoritas, walaupun dia jago hitungan. Jadi ambil celahnya. Nah, Pak Jambil ini sering banget mengajarkan dengan cara-cara yang enak tentang materi ini, bab itu. Akan. Berarti itu yang harus menjadikan konsen jenengan untuk leading dari yang lain. Begitu. Pak Jamil kok ajar hitungan cepat, enak, cepat banget. Wah, berarti itu harus saya gunakan salah satu dari tes intelijensi, sub materinya ini, itu, dalami di situ. Sehingga punya kelebihan. Materi lain boleh imbang, tetapi ada 3 submateri yang leading. Mana? Kan begitu saja kuncinya. Nah, ya jangan lupakan TWK, TKP juga. Gitu ya. Pisau ditempa, patung dipahat ya. Patung dipahat. Nah, kalau ini tinggal cari jarak selisihnya aja. 3, 7, 17, 38, 84. Maka berapa? Ini ke sini 4, ini ke sini 10, ini ke sini berapa ini? 17, 21 ya, ini ke sini berapa ini? 38, 6, 7, 5, 56. Nah, lah ini bingung. 4 ke 10 gimana ini selisihnya? Nggak tahu ya. 4, 10, ini 6, ini 11, ini nggak jelas ini. Berarti bukan begitu. Kali, berarti lompatnya dikalikan. Dikalikan. Jadi ini bisa kali 2 plus 1, ini kali 2 plus 3, ini kali 2 plus 4. Nah, dari situ kita bisa lihat pola yang sedikit bisa diterima oleh akal. Ini juga kali 2. Kali berapa ini? Oh, kali 3 ya. Kali 2. Oh, nggak ada ini, nggak ada jawabannya. Nggak ada jawaban ini harusnya. Kalau dari sini, kali 2 plus 2. Kalau ini kali 2 plus 1. Kalau ini kali 2, 40, nggak ada. Nggak ada berarti. Oh, 46 sih. 46 ya. Iya, 46 sih, bukan 56 ya. 46. Berarti kali 2 pas ini plus 2, 42 plus 4. Nah, ini plus 2 plus 4. Maka plus 1 plus 3. Nah, begitu ya. Jadi logikanya bisa didapat setelah dicari selisihnya. Berarti selisihnya 4, 10, 21, 56 itu ada kaitannya ternyata. Jadi plus 2 plus 4 plus 1 plus 3. Jadi nanti kali 2 plus 3. Nah, selisihnya harus kali 2 plus 3. Di mana 46 kali 2 itu berapa? Itu ya. 46 kali 2, 2. Berarti 8, 92. 92 tambah 3, 95. Nah, 95 tambah ini. Nah, 84 tambah 95, jelas belakangnya 9. 5 tambah 4, 9. Nah, 9. 179 ya. Ya, pas. Jadi analoginya sulit soal ini karena dia menggunakan deret pola bertingkat. Jadi kalau ada soal pola bertingkat di mana ciri khasnya ada selisihnya berantakan, maka hindari soal itu. Jadi soal deret jangan dipaksain kalau ada pola dengan selisih berantakan, maka curigai bahwa itu akan naik ke atas baru ketemu di atas hubungannya. Itu hindari, segera hindari. Kemudian ini Agul, jelas ya, Agul sombong ya, lawannya berarti rendah hati ya. Kemudian mana gambar ini yang paling pas? Berbeda, oh yang gambar yang berbeda. Berarti ditegakkan ya, ditegakkan, nah ini atasnya ini. Ditegakkan, loh ini kok kirinya malahan. Nah,
Ini ditegakkan, kirinya betul. Berarti kalau di sini sama, ini sudah beda, maka jawabannya pasti ini, jangan dilanjut. Gitu triknya ya. Jadi kalau ini tadi nyocokkan dengan ditegakkan, ternyata garis ini di kirinya, ini di kanannya. Ini ditegakkan, ternyata ini kanannya, ini di atasnya ini. Nah, berarti kan sudah beda. Nah, karena ini ditegakkan, ternyata ini mirip dengan ini, maka pasti jawabannya A. Begitu, jangan diteruskan D dan E, jangan dicoba. Oke, Oke kemudian, oh, masih banyak ya. Jam berapa ini? Jam 8.13. Oke, apa wis? Oke, saya lanjutkan ya. Mohon bersabar ya. Jumlah umur Inos dan Irnos 30 tahun, artinya Rinos ditambah Irnos itu 30. Nah, ini kan cepat sekali caranya ya. Nggak pakai bingung. Karena umur mereka berapa? Supaya 30, ya ini tambah ini harus 30. Nah, yang cocok 30 hanya ini. Nah, karena yang lain tidak ada yang 30. Jadi kalau memang bisa dikerjakan begitu dengan melirik opsi, sudah hentikan begitu, nggak apa-apa. Yakin bahwa itu benar. Gitu. Tapi kalau dalam latihan kita harus bisa metakan. Ini bagaimana sih maksudnya? Gitu. 2 kali umur Rinos berarti 2 kali umur Rinos ditambah 3 kali Irnes, 3 kali Irnes menjadi 77. Nah, 2R ditambah 3R. Gitu. Berarti ini dua ini tinggal dieliminasi, tinggal dieliminasi. Tempelkan sini, nanti akhirnya ketemu R dan I-nya berapa terus dijumlah. Ya, R dan I ketemu masing-masing. Nomor 103. Jika semua soal dikerjakan dengan baik, nah ini sama ya, penalaran umum ya. Jika semua dikerjakan baik, maka nilai akan menjadi bagus. Nah, nilai bagus, nah sama ya, jika nilai bagus, maka beberapa murid akan mendapat liburan tambahan. Oke, maka kesimpulan yang tepat dari dua pernyataan di atas bagaimana? Tinggal dipetakan lagi ya tadi ya. Jika P, maka Q. Ternyata ini sama, bagus dengan ini bagus juga. Berarti ini tetap Q, maka beberapa murid mendapat liburan ini R. Jadi ada P, ada Q, ada Q, ada R. Q-nya hilang jadi PR. Apa itu PR? P-nya semua soal dikerjakan dengan baik, maka beberapa murid akan mendapat liburan. Apakah ada ini? Itu permasalahannya. Kalau tidak ada PR, maka carilah yang lain dengan dibalik. Min R, min P. Karena di sini semuanya kata-katanya maka hanya ada dua ini tok, PR atau min R, min P. Karena pakai maka, tidak pakai kata hubung atau. Begitu ya. Mana yang PR? Kalau tidak ada, mana yang min R, min P? Udah, itu aja pilihannya. PR, P dikerjakan baik, tidak dikerjakan, tidak mendapat liburan, beberapa tidak dikerjakan dengan baik. Ini bingung ini, pasti bingung semuanya, pasti bingung. Oke, sebelum kita cari mana yang benar, saya kembalikan ke teori ya. Teorinya begini. Ini jelas, pasti membutuhkan apa namanya, membalik kata semua dengan beberapa, ya, membalik. Bagaimana aturan membalik? Ketika ada kata semua dan ada kata beberapa, itu yang kita harus belajar. Ya, coba aturannya. Saya anggap bahwa jawabannya yang betul adalah ke sini. Feeling saya di sini. Min R, min P. Kenapa?
Karena banyak kata yang menggunakan kata kebalikannya atau tidak, kata tidak, kata tidak, kata tidak, ya, kata tidak, kata tidak. Artinya banyak kata yang menggunakan kata tidak. Artinya membalik, ya. Ya, oke. Gimana caranya R menjadi min R? Gimana caranya P menjadi min P? Oke, sekarang kita fokus ke P menjadi min P. Kalau ada kata semua, kita negasikan atau kita balik kata-kata itu atau kita lawan berita itu. Nah, sama ya, negasi, ingkaran, melawan berita itu sama saja maknanya. Berarti kalau ada berita, jika semua soal dikerjakan dengan baik, lawannya apa? Semua soal dikerjakan dengan baik. Lawannya adalah tidak semua soal dikerjakan dengan baik. Nah, itu lawannya. Tidak semua soal dikerjakan dengan baik. Alias ada kok yang dikerjakan dengan tidak baik. Itu lawannya. Lawannya. Jadi triknya kalau ingin membalik kata semua, maka semua diganti dengan kata ada atau beberapa atau sebagian, terus di belakang dikasih negatif atau tidak. Berarti cara membalik P adalah ada atau beberapa yang dikerjakan dengan tidak baik. Cek langsung min P. Lihat, diwalik min P-nya di belakang. Mana? Di belakang yang ada soal yang dikerjakan dengan tidak baik. Nah, ini. Nah, beberapa soal tidak dikerjakan dengan baik. Oke ya, beberapa kan ada. Sekarang min R. Apakah ini min R? Itu pertanyaannya. Kalau itu memang terbukti bahwa ini adalah min R, maka jawabannya A. Kan begitu? Itu saja caranya. Sekarang cek R. Pelan-pelan, mungkin ada yang pusing. Jangan diambil serius-serius ya. Kalau pusing, skip saja dulu. Nanti ke depan akan tahu sendiri. Atau saya buka kelas khusus yang pusing-pusing. Biasanya dini hari untuk bab tertentu. Biasanya seperti itu saya lakukan itu. Tunggu saatnya ya. Sekarang R, beberapa murid akan mendapatkan libur tambahan. Sama saja. Kalau membalik beberapa, itu kita bisa ganti dengan semua. Di belakang ditambahi dengan tidak. Nah, jadi sama membaliknya. Beberapa murid mendapat libur tambahan. Nggak percaya saya kok beberapa. Semua tidak mendapat libur tambahan. Itu ya, jadi lawannya di situ. Jadi beberapa diganti kata semua, di belakang ditambah tidak. Berarti semua tidak. Nah, berarti terbukti bahwa A itu betul. Kalau tidak percaya, kalau masih bingung, kita balik semua ini, kita balik menjadi beberapa. Apakah cocok dengan ini? Kita balik. Semua aturannya kan diganti beberapa tuh. Terus di belakang ditambahi dengan tidak. Tidak ketemu tidak. Jadi positif. Betul? Artinya beberapa mendapat libur tambahan. Cocok. Nah, itu ya. Jadi baliknya kembali ke asal. Cocok. Sehingga jawabannya A. Kalau sudah tahu A, ngapain pusing-pusing mikir C, D, E? Karena apa? Saya yakin kalau Anda coba memasukkan dalam nalar, bingung Dewi. Saya yakin. Karena apa? Susah untuk menerima nalar soal kayak begini. Karena sudah nggak pada dasar teorinya PR. Kalau PR ada enak. Ternyata bukan PR. Ternyata min R min P. Nah, membalik min R min P yang kata-katanya pakai kata semua dan beberapa itu butuh teori.
Beda dengan jika maka. Kalau jika maka kan tinggal membalik aja. Nah, ini ada kata semua dan ada kata beberapa. Nah, itu yang membaliknya harus tahu teori menegasikan. Oke, sekali lagi saya ajari teori untuk membalik berita itu buat logika supaya mudah diingat hafalannya. Jadi kalau semua soal dikerjakan dengan baik, lawannya tinggal tempeli kata tidak di depannya, lekatkan semua kalimat itu, itulah cara membalik. Semua soal dikerjakan dengan baik, lawannya adalah tidak semua soal dikerjakan dengan baik. Alias, kalau tidak semua, berarti kan ada yang dikerjakan dengan tidak baik. Begitu kan? Berarti ada yang dikerjakan dengan tidak baik. Karena tidak semua dikerjakan dengan baik. Nah, maksud saya begitu. Jadi, melogikakan, membayangkan berita itu lawan. Ya, berita itu lawan. Oke, cukup. Kemudian, evokasi sinonimnya apa? Kalau kita tidak hafal dengan apa namanya? Dengan kosakata, maka setidaknya kalau sinonim itu jangan pilih yang eh, vokal ucapannya mirip. Jangan pilih yang mirip. Salah, salah. Jangan pilih yang 99% itu salah ketika sinonim. Tetapi ketika antonim justru malah yang mirip itu yang betul. Ya, seperti erosi. Nah, maka jangan cari kalau sinonim jangan cari yang si. Nah, ini juga jangan cari yang evakuasi atau provokasi. Kemudian carilah ini atau ini. Evokasi itu beda. Evakuasi. Evakuasi maknanya penyelamatan. Artinya, nggak mungkin. Wong ini salah kok, masa ini benar? Kan begitu. Berarti yang lain. Gitu. Mana yang betul? Menggugah rasa. Ya, menggugah rasa. Kemudian 105, sih banyak. Banyak banget ini soalnya. Oh, pas ya, 35 ya. Kelebihan kayaknya. Oke, cukup kayaknya ya. TIU-nya sampai situ aja. Nanti dilanjut lagi. Bosan nanti kalau TIU lama-lama. Coba kita ke TKP. Saya ingin aktifkan semuanya. Saya ingin aktifkan masing-masing kira-kira untuk TKP-nya gimana? Kayaknya TKP-nya nggak terlalu mudah juga ya. Agak sulit maksudnya. Coba untuk soal TKP. Bentar, ya. Oke, sudah terlihat ya. Nomor satu. Oke, silakan nomor satu. Yang menjawab betul siapa? Yang menjawab betul nomor satu, TKP kayaknya nggak bisa tinggi ya nilainya. Ini TKP-nya bagus, soalnya banyak yang baru ya. Banyak soal yang baru. Saya lihat tidak banyak beredar ini di online-online untuk TKP-nya, sehingga relatif sulit kalau tidak sering diketahui. Nomor satu tahu? Jadi nomor satu itu aspek apa coba? Satu, silakan chatroom maksud saya. Silakan chatroom ya sambil saya bahas. Supaya saya tahu mayoritas benar atau mayoritas salah. Yang benar saja boleh, yang chatroom karena tadi sudah ada kuncinya ya. Oke, tapi nggak bisa dilihat lagi ya soal-soalnya. Oke, out soalnya sekali lihat. Seluruh divisi di perusahaan Anda mengikuti lomba. Sikap Anda sebagai kepala divisi. Nah, ini ada konsep yang bisa ditarik. Kalau opsi itu pada titik yang netral, seringkali pada poin 3. Biasanya kalimat yang dikatakan netral itu adalah sebuah retorika saja. Tidak ada usaha nyata
itu biasanya kondisi yang aman atau netral. Contohnya, ini bahasanya manis kan. Dalam kompetisi menjadi juara adalah yang utama, menunjukkan kemampuan kerja divisi. Apakah itu ada usaha yang nyata? Tidak ada. Tapi banyak yang terjebak di sini mungkin. Saya duga, saya tidak melihat jawaban mayoritas ya. Tetapi saya duga banyak yang terjebak di sini. Jadi ini bagus, tetapi bukan usaha nyata, hanya sebuah retorika, bukan sikap Anda, bukan, tapi pendapat. Begitu ya? Makanya itu poin tiga, tidak tinggi. Yang paling tinggi jelas. Yang paling tinggi jelas tidak mungkin ini negatif, ya. Yang tidak mungkin ini loyo namanya. Tentunya tidak sekedar mencari kelemahan lawan. Nah, berarti kan udah jelas ini. Kalau ini udah jelas salah, 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 berarti tinggal ini dan ini. Kalau terjebak antara ini dan ini, pahami cara saya tadi. Bahwa sebuah retorika tidak ada usaha nyata, tidak akan menempati poin tertinggi. Maka jawabannya jelas A, ini poin 5. Begitu ya? Nah, poin 4, ya tentunya di sini. Karena ini 3. Karena nggak mungkin ini. Gitu ya? Oke. Jadi itu aspek apa di situ? Aspek ya jelas profesionalisme ya. Kemudian yang kedua, Anda adalah seorang karyawan perusahaan konstruksi bangunan. Nah, padahal laporan kerja yang diberikan harus seobjektif mungkin. Silakan jawabannya apa mayoritas? Mayoritas benar atau tidak? Artinya dari 40-an ini yang menjawab benar ya berarti itu toh yang lain tidak pas poin tertinggi ya. Gitu. Silakan nomor 2. Nah, sekarang nomor 2. Bentar, saya minum dulu. Coba perhatikan nomor 2. Silakan chatroom. Yang benar berapa orang? Yang salah tidak perlu chatroom, nggak apa-apa ya, karena sudah tahu kuncinya. Artinya panjenengan bisa bisa tahu, oh ternyata teman-teman saya mayoritas benar, separuh lebih benar. Nah, bagi yang salah, introspeksi. Harus terpacu semangat. Ya. Oh ternyata hanya 5 yang benar. Ah, wajarlah soalnya sulit gitu. Oke, sebentar ya. Sebentar, mohon maaf, sebentar.
Oke, ya, mohon maaf. Untuk nomor dua, nah, ini mudah ya. Nomor dua, ini jelas. Hmm, Nomor dua, poinnya adalah, apa poinnya di sini? Menjelang 3 hari terakhir, menjelang 3 hari terakhir, ya, pengawasan senior Anda tidak, menjelang 3 hari terakhir, terakhir pengawasan senior Anda tidak pernah muncul di lapangan, padahal laporan kerja harus dibuat seobjektif mungkin. Nah, kondisi yang seperti ini, itu tentunya ini tidak mungkin. Tidak mungkin. eh, ini kalimat ini tidak mungkin dapat tertinggi, kan begitu ya. Jadi minimal itu dulu. Kalau ada soal sulit, itu yakinkan eliminir yang jelas-jelas ini, yang jelas-jelas kurang tepat ya. Yang jelas-jelas kurang tepat. Jadi eliminir. Kalau maksudnya tidak tertinggi, tidak tertinggi. Nah, sekarang berani berkata tegas dan segera melaporkan, ini juga rawan ketika eh, belum ada usaha nyata dari diri sendiri, buru-buru langsung melaporkan. Nah, itu juga kurang kurang etis ya, kurang pas. Jadi yang paling tepat adalah yang pasti mengingatkan harus ada. Tetapi yang dilakukan lebih dulu adalah menyelesaikan tugas dulu. Ya, jadi kita handle, tetapi kita juga harus tahu bahwa sesuatu yang tidak pas ya kita ingatkan dengan baik. Jadi pasti ini nilainya akan lebih tinggi, begitu. Kemudian tetap tinggi mana kira-kira kalau tidak ada D? Antara A atau E. Ingat, ini adalah tes karakter. Ketika tes karakter, poin yang ditekankan adalah kematangan. Kematangan. Makanya saya berpesan, ini banyak kejadian ya. Tinggi mana skor TKP antara si cerdas dengan si bijak? Saya pastikan lebih sering, lebih tinggi si bijak. Serius ini. Artinya, kalau kita punya teman yang kebijakannya luar biasa, matang banget kedewasaannya, sikapnya sering menyikapi sesuatu dengan hal yang paling bijak menurut banyak orang, maka walaupun dia kalah cerdas dengan orang lain, hampir selalu lebih tinggi skor TKP-nya. Serius ini, serius. Di rumah sakit haji itu ada, saya tidak perlu sebut namanya, TKP-nya sangat tinggi sekali. Padahal momen itu adalah momen banyaknya gugur TKP berjatuhan bergelimpangan pada tahun 2018. Dia skornya melejit di atas 143. Saat itu skornya soal masih 35 soal dan passing grade-nya 143. Banyak sekali yang dapat 135, 136 berguguran. Banyak sekali. Tahun 2018, parah itu. TKP yang paling kaget karena tes CPNS paling awal di Pemprov Jatim, CAT, sebelumnya belum ada, Pemprov Jatim baru 2018 awal itu. Langsung passing grade-nya tinggi. Ini. Kenapa kok enggak A yang tertinggi? A itu model orang-orang kritis. A itu model orang-orang apa adanya. A itu model orang-orang idealis. Akan lebih baik E daripada A. Karena E itu karakternya lebih matang. Dia lebih baik diam, jengkel, tetapi dia kerjakan itu. Daripada dia udah ada mau ngerjakan, marah-marah, dan melaporkan. Hati-hati. Itu karakter orang-orang yang idealis. Hati-hati ya. Hati-hati. Andaikan nggak ada D, Anda akan kebingungan. Itu yang perlu dipahami ketika belajar TKP. Kalau muatannya itu dominan dengan sikap terbaik atau dominan dengan karakter, maka utamakan karakter. Ya, utamakan karakter.
Begitu. Oke ya. Nah, untuk yang nomor dua itu memang berbenturan dengan aspek lain. Aspek lain berbenturannya adalah dia mampu tidak mengatasi situasi yang seperti itu yang ada kaitannya dengan profesionalisme. Ada 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 kaitannya dengan itu. Ya. Jadi kemampuan untuk menggerakkan dan mengkoordinir atau pengawasan itu menjadi bagian dari soal itu. Tetap harus kita kerjakan. Begitu ya. Tetapi karena ada opsi lain yang berbenturan dengan menjaga emosi kita, maka hati-hati. Utamakan apa? Kebijakan. Nomor tiga. Anda baru saja diterima kerja, silakan chatroom. Nomor tiga, Anda baru saja diterima kerja dan diharuskan mengikuti magang. Selama magang, gaji diberikan oleh perusahaan jumlah sangat terbatas. Oke. Ya, Anda mengalami kecelakaan, belum lagi terbiasa. Oke, soal seperti silakan chatroom. Artinya yang chatroom kalau sedikit berarti banyak yang salah, gitu ya, banyak yang salah. Nah, kalau nomor tiga itu ini sulitnya di mana letak sulitnya? Sulitnya apakah kita baper dengan soal-soal yang kayak begitu? Ini rawan ketika seseorang itu bijak tetapi dia seorang yang baperan. Itu rawan. Jadi ada loh orang-orang yang sangat baik, kadang-kadang berlebihan baiknya, sehingga dia tidak realistis dengan situasi. Itu ada yang kayak begitu, ya. Ada. Nah, soal-soal tertentu TKP mungkin bukan ini, ada soal lain yang kadang-kadang sikap baik yang terlalu berlebihan akhirnya baper sehingga dia tidak realistis lagi terhadap soal. Jadi ada trik di mana PREE ya, profesionalisme, realistis, efektif, efisien. Kata realistis itu seringkali dijumpai pada soal-soal yang sulit. Realistis itu kaitannya dengan konteks soal. Konteks soalnya apa? Realistis solusinya harus begitu. Jangan mencari yang seakan-akan itu menjadi seorang pahlawan hebat, pahlawan kesiangan, atau memilih jawaban yang manis. Jangan selalu begitu. Oke, coba Anda baru saja diterima mengikuti magang. Selama magang, gaji diberikan perusahaan terbatas, hanya cukup untuk di tengah-tengah waktu magang, ayah Anda mengalami kecelakaan, harus menjalani operasi berbiaya tinggi, belum lagi Anda terbiasa memberikan pinjaman. Ini campur ini, campur ini. Ada win-win solution nanti harusnya jadi solusi terbaik dengan kebijakan tertinggi. Ada masalah orang tua sakit, operasi, kemudian ada masalah Anda terbiasa memberikan pinjaman. Ketika dihadapkan kondisi seperti itu, maka eliminir ya. Kalau soal rumit langsung pakai eliminir aja dulu. Eliminir. Menolak, nggak usah dibaca lanjut. Pasti jelek. Pasti jelek. Oke? Menjelaskan kondisi keuangan Anda pada keluarga dan bersama-sama mencari solusi. Mungkin. Memberikan sebagian pinjaman untuk biaya berusaha untuk menolak. Jelas. Nggak mungkin tertinggi. Nah, begitu ya. Mengeluarkan sebagian berhasil menolak. Nggak mungkin tertinggi. Nah, karena ada dua hal yang bertentangan. Begitu. Atau minimal milih ini karena ada kata halus. Begitu ya. Menolak memberikan pinjaman dengan sopan, minimal ini karena ada kata halus. Oke ya. Nah, masalahnya di sini ada kata yang mungkin dia tidak realistis. Ini loh yang saya katakan baper tadi ya. Seluruh gaji untuk membiayai operasi ayah. Artinya di situ tidak realistis ya. Jadi yang terbaik adalah yang membagi pengeluaran dengan adil ataukah berusaha menolak dengan pinjaman. Coba membagi pengeluaran dengan adil untuk membiayai operasi ayah Anda dan membantu keuangan sahabat.
Coba kondisi seperti ini bagaimana? Realistisnya. Hati-hati, hati-hati ya. Kelihatannya kata-kata ini kan bagus banget ya, kelihatannya. Tetapi ada penekanan di awal ya. Tadi saya sempat berpikir bahwa win-win solution, ternyata enggak ya. Kok saya berpikir ini apa namanya, ada jebakan di mana ada kata-kata ini membantu, terus di sini yang dominan itu bukan membantu. Nah, itu ya. Jadi saya malah jadi ragu akhirnya. Jadi gini, menolak memberikan pinjaman jelas, menolak memberikan pinjaman jelas, menolak memberikan pinjaman jelas. Tetapi dengan bahasa yang sopan. Karena di sini walaupun ada beberapa hal yang sama-sama penting, tetapi urgennya atau prioritas yang didahulukan mana? Itu. Masalahnya ini ada seluruh, ini ada sebagian. Sehingga poinnya adalah yang tertinggi adalah yang sebagian. Betul ya? Yang sebagian. Nah, ini yang memang sulit. Memang sulit ini. Jadi, kalau menurut saya pribadi, ini jawabannya A, ini poin tertinggi. Kalau kita dihadapkan pada kalimat ini halus, karena ada kata sopan, tetapi ini ada kata seluruh, nah itu yang repot. Kalau mengeluarkan sebagian gaji, loh, sebentar, sebentar. Oh alah, sebentar, sebentar. Kok sama persis antara A dan C ya? A dan C sama-sama persis. Mengeluarkan sebagian gaji untuk membiayai operasi ayah dan menolak memberikan pinjaman dengan kata sopan. Memberikan sebagian gaji Anda untuk biaya operasi ayah dan berusaha untuk menolak memberikan pinjaman dengan sopan. Ini identik ya, sama ya. Oke, ya nomor 3, ini saya yakin, saya belum tahu, kira-kira kuncinya ini akan terjadi perbedaan. Saya yakin ini, karena kalau saya merasa bahwa ada permainan kata yang sekiranya itu jadi keraguan, biasanya antar pembahas, antar pakar itu berbeda. Jadi kira-kira nanti akan berbeda ini. Jadi antara A dan C ini menurut saya kalau ada kata-kata ini itu lebih baik. Tetapi makna mengeluarkan sebagian gaji untuk operasi ayah dan memberikan sebagian gaji untuk operasi ayah itu maknanya sama. Maka jelas ya ini lebih tinggi. Ini lebih tinggi. Kemungkinan dikuncinya, kemungkinan dikuncinya itu antara A, B, C. Kemungkinan di situ. Dikuncinya antara A, B, dan C. Kenapa? Karena A, B, dan E. Iya, betul. A, B, C. Kemungkinan kuncinya di situ. Kalau kejebak di D dan E kayaknya nggak mungkin karena di sini tidak menolak, ya. Kalau di E tidak mungkin juga karena tidak ada poin yang dijadikan solusi. Nggak spesifik kalau yang E itu, padahal di E itu ada kata terbiasa memberikan pinjaman. Ya, terus dia tidak ada usaha yang nyata menjelaskan kondisi keuangan. Tidak ada, artinya kelihatannya bagus, baik, kalimatnya kalimat apa namanya negosiasi atau seorang yang diplomatis, pintar diplomasi, tetapi itu tidak ada usaha nyata terhadap kasus, sehingga tidak akan tertinggi yang E, begitu ya. Jadi saya yakin kuncinya di A, B, dan C. Tapi kita yakinkan bahwa ini yang lebih tinggi ya, ini 5, ini 5, dan ini 4, ini 3. Karena di sini ada kata seluruh di situ. Terus ini ada kata sopan. Udah yakin aja ya, kalau tertukar atau salah, yakin insya Allah dengan jawaban saya. Nomor 4, kita tidak akan bahas semua, yang penting kita bahas konsep-konsepnya, itu sudah cukup ya.
Ke depan kalau kita ingin pendalaman, tidak perlu bahas TIU, tapi khusus TKP saja. Nanti ada momennya. Nomor 4 coba. Satu lagi ya. Pas jam 9 selesai. Satu lagi. Anda dan rekan Anda diminta untuk bekerja sama dalam proyek. Karena tugas ini sangat penting, atasan meminta untuk selalu cermat, namun di tengah-tengah proyek, rekan Anda melakukan tindakan yang tidak sesuai SOP, sehingga proyek berjalan lambat. Artinya dia menghambat. Kalau menghambat, langkah yang terbaik melaporkan atau menegur. Nah, poinnya di situ. Ini hati-hati, hati-hati ya. Kadang-kadang ada sikap seorang yang tegas dan tidak mau bersengketa, dia melaporkan. Kadang-kadang ada orang yang bijak, tidak mau temannya dimarahi atasan, dia tidak mengingatkan. Atau mengingatkan saja dengan halus. Mana yang kita jawab? Hati-hati, kadang-kadang karakter Anda itu berbeda. Terus, apakah mengikuti karakter? Ya tidak. Tetap kita harus ada acuan yang jelas bahwa soal itu punya kunci. Kuncinya model soal kayak begitu itu yang mana? Kira-kira ya mayoritas pakar itu sepakat bahwa yang terbaik itu. Itu yang mana? Nah, coba kita cek nomor 4. Nomor 4 jelas. Feeling saya kuat sekali. Feeling saya kuat sekali. Itu ada di opsi mana saja? 543-nya. Hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Ini sesuatu hal yang fatal atau tidak? Sesuatu hal yang fatal atau tidak? Terus efeknya luas atau tidak? Nah, itu yang kadang-kadang kita jadi bingung ya. Terus masih sudah ada usaha atau belum? Sudah ada usaha atau belum? Maksudnya dari kita ada usaha nyata atau belum? Nah, poinnya di situ. Kalau kita tidak punya wewenang, itu juga berbeda sikapnya. Hati-hati. Kalau kita tidak punya wewenang juga berbeda. Konteksnya bagaimana? Ini jelas konteksnya adalah efek yang jelas tidak sesuai SOP dan sehingga proyek itu berjalan lambat. Langkah yang terbaik, andaikan Anda menjadi rekan Anda, ketika Anda menjadi dia dan melakukan kesalahan yang sama, maka yang paling enak buat dia terima adalah itulah sikap terbaik yang kita lakukan. Anda lebih senang mana diperlakukan A ketika melakukan kesalahan itu, ataukah diperlakukan C atau D? Kalau menurut saya, cara yang paling bijak adalah kita berusaha untuk segera apa yang menjadi masalah itu kita segera untuk menyelesaikan. Sebentar sambil mencari alasan jika sorry 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 ngawur. Berusaha semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikan proyek sambil mencari alasan jika hasil yang diperoleh tidak sesuai target. Tidak. Segera melaporkan kepada pimpinan agar tidak memintanya untuk bertanggung jawab jika proyek tidak berjalan sesuai harapan. Meminta agar segera menghadap pimpinan bertanggung jawab, mengesampingkan masalah tersebut, memastikan kelancaran. Nah, ini yang mana kira-kira yang terbaik? Coba. A, C, D, ini mirip. Coba semuanya chatroom. Kira-kira mayoritas ada di mana? Soal ini sulit ya. Soal ini sulit. Oh, betul kan ya? Ada yang C, ada yang A, ada yang E, ada yang D juga. Nah, soal ini sulit ya. Jadi TKP itu jangan mengikuti langsung kunci ya. Jangan ya. Makanya penting untuk dibahas TKP. Jadi nanti nilainya jadi berubah. Bisa tambah tinggi ya. Mohon maaf ya. Jadi sering begitu soalnya TKP. Atau saya khawatir nanti misalkan kuncinya salah input. Nah itu saya khawatir juga. Khawatir salah input ya. Oke ya. Nanti saya cek lagi.
Saya cek lagi, nanti saya share di grup ya untuk dikoreksi lagi. Karena nggak mungkin selesai tuntas. Oke, jadi ini yang paling tepat, yang paling tepat kalau melihat kondisi yang seperti ini, mengesampingkan masalah tersebut dan memastikan kelancaran proyek baru melaporkan pelanggaran. Ini paling bijak ya, di sini paling bijak. Oke, jadi E tertinggi. Kalaupun E itu tidak tertinggi, itu nilai aman 3 dan 4 betul. 3 dan 4. Begitu. Tetapi ada konsep juga. Ketika ada sesuatu yang urgent sekali dan itu mengganggu kerjasama tim, selalu poin yang diberikan ketika melaporkan kepada atasan itu poin juga tidak di bawah 3. 3, 4 juga. Itu yang sering saya jumpai. Sering saya jumpai itu. Jadi kalau memilih segera melaporkan dan agar tidak, itu juga tidak akan rendah. Tidak akan rendah. Ya. Justru yang rendah itu kalau kita cuek, itu lebih rendah. Cuek itu begini, wis karep-karepmu itu kesalahanmu kono, tanggung jawab dewe. Itu artinya B dan D. Ya, B dan D. Ya. Hati-hati ya, B dan D. Sehingga B dan D kemungkinan akan nilainya 3 dan 4 bisa 2. Begitu. Nah, jadi ini nilai yang tertinggi adalah berapa poinnya? E ataukah C ataukah A? Kalau C tidak akan tertinggi, tidak akan tertinggi. Kalau nggak salah, sempat ini saya cek kuncinya itu C. Nggak mungkin, karena ini sesuatu yang tidak jujur. Tidak jujur. Jadi kalau berbenturan dengan ketidakjujuran, tidak akan tinggi. Tidak akan tinggi. Jadi yang paling tepat, yang paling tepat ya, ini memastikan kelancaran proyek baru melaporkan pelanggaran tersebut. Jadi intinya ditangani dulu. Pokoknya ditangani dulu, kemudian laporkan segera. Tetap harus dilaporkan. Karena supaya tidak berulang kembali. Begitu. Ya. Kita tahu kan kalau melanggar SOP berarti kita tahu SOP yang benar. Maka segera. Pokoknya kelancaran proyeknya begitu. Atau setidaknya jangan C ya. A ini. Karena nuansa B dan D itu sama. Kalau nuansanya itu sama, maka tidak akan dapat poin tertinggi. Paham ya maksud saya? Nuansa B meminta untuk bertanggung jawab, nuansa D memintanya untuk segera menghadap pimpinan. Itu nuansanya sama. Kalau nuansanya sama, itu tidak akan menempati poin tertinggi. Karena logikanya, kalau jawab B, kenapa nggak jawab D? Toh juga identik, kan begitu ya? Itu maksud saya. Oke, jadi ini 5, ini 4. Oke, yang C3. Kok C3? C itu jelek sendiri karena dia tidak jujur ya. Oke, cukup. Itu saja mungkin dari saya. Pas pukul 9. Mohon maaf ya, berlama-lama sekali. Jam 7 sampai jam 9, 2 jam. Oke, terima kasih semuanya aktif. Hanya pamit 3 orang, 4 orang saja. Oke, cukup ya. Saya akhiri. Nanti saya cek lagi soal TKP-nya. Saya betulkan. Khawatir ada yang salah kuncinya. Nanti saya share di grup. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih.